Shalom anak-anak Tuhan, semua yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tentang kebangkitan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, ketika murid-murid Yesus yang perempuan itu datang ke kubur Yesus, mereka menjumpai bahwa kubur itu telah kosong. Mereka sangat ketakutan, mereka kaget. Di mana mayat Yesus ini? Lukas 24 mulai ayat yang kelima dikatakan, mereka, murid-murid Yesus itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ketika situasi sedang dilanda kecemasan, rasanya hidup tidak berpengharapan. Mereka berharap bahwa Yesus itu menjadi jawaban bagi kesulitan hidup mereka. Mereka mengalami penjajahan, mengalami penindasan. Dan sebagian murid-murid Yesus berharap bahwa Yesus ini hadir sebagai Mesias, sebagai pembebas secara politik bagi kehidupan orang-orang Israel. Tetapi pengharapan mereka tidak menjadi kenyataan. Justru Yesus harus disalibkan dan mati. Ketika situasi demikian buruk dalam kehidupan, ada pelajaran yang bagus, ada pelajaran yang menarik yang kita harus ambil dari peristiwa ini, yaitu apa? Ingat perkataan Yesus. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Dalam Lukas pasal yang ke-18 31-33, Yesus sudah pernah berkata bahwa Dia akan dihina, diolok-olok, disalibkan, mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam situasi yang penuh kecemasan, situasi yang rasanya tidak ada masa depan yang baik, situasi yang rasanya tidak berpengharapan, pelajaran yang baik dari kisah ini adalah ingat perkataan Yesus. Yesus berkata Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu artinya apa? Itu artinya Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya sekedar utusan, Dia bukan hanya sekedar nabi, tapi Dia Tuhan itu sendiri, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sudahkah Dia menjadi Tuhan bagi kita? Sudahkah kerajaannya yang kita tegakkan bukan hanya kerajaan kita sendiri? Sudahkah kehendaknya yang kita lakukan bukan kehendak kita sendiri? Jadikan Dia sebagai Tuhan kita di tengah situasi yang sulit, tengah situasi yang tidak jelas. Ingat perkataan Yesus, karena itu sangat penting untuk kita bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Tidak sekedar membaca, meditasikan firman Tuhan sampai kita mengerti, sampai firman Tuhan itu menjadi energi bagi kehidupan kita. Dan setiap kata-kata yang sudah kita baca, kita sudah renungkan. Ingat selalu perkataan Yesus. Tiap hari kita akan selalu menghadapi ujian, bahkan cobaan dari si jahat iblis. Ingat perkataan Yesus. Ingat perkataan Yesus. Dalam Lukas 24 ini, murid-murid Yesus diingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadikan Dia sebagai Tuhan. Dia yang harus makin bertambah dalam hidup kita, bukan kita. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.